Halo semua, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan sebuah film berjudul Miss and Mrs. Cox, di mana film ini mengisahkan tentang dua orang polisi wanita yang sangat mementingkan asas keadilan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Film ini diawali dengan menceritakan seorang polisi wanita bernama Myung, di mana ia sedang berusaha menangkap seorang pria pengedar narkoba. Di sini diceritakan bahwa ia sangat hebat dalam berkelahi, dan bagaimana cara ia memperingatkan korban sebelum menangkapnya begitu memukau. Bahkan hal itu membuat penjahat tersebut sampai terkencing-kencing sebelum akhirnya menyerah. Polisi wanita itu mendapatkan penghargaan dari kepolisian, dan di sana ia bertemu dengan seorang lelaki yang adalah calon jaksa dan akhirnya menikahinya. Di sini dapat dilihat bahwa jaksa itu mempunyai seorang adik perempuan. 10 tahun berlalu, polisi wanita itu yang awalnya seperti akan mendapatkan karir yang sukses, ternyata sekarang malah ditempatkan sebagai polisi yang pekerjaannya menerima aduan masyarakat. Dan ia hampir dipecat dari pekerjaannya karena departemennya ingin mengurangi jumlah anggaran. Tapi di sini, ia masih disegani oleh beberapa orang polisi junior yang lebih muda darinya. Ia pun berusaha untuk menyegok atasannya agar bukan dirinya yang dipecat. Scene berpindah di mana ada seorang polisi cantik yang bernama Jie sedang melakukan penyamaran dalam pekerjaannya sebagai polisi kriminal. Ia ingin menangkap penjahat yang mempunyai ciri-ciri selalu menyemprotkan tinta kepada korbannya terlebih dahulu. Suatu ketika, ada seorang pria tanpa sengaja menyemprotkan tinta ballpoint di kaki dan bajunya. Dan dengan refleksnya yang cepat, Jie segera mengajar pria tersebut. Tapi ternyata yang diajar oleh Jie bukanlah penjahat yang mereka incar, melainkan adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Jijul, yang ternyata adalah suami dari Myung. Hal ini membuat Jie dimarahi oleh tim dan atasannya, sehingga mengakibatkan ia dipindah tugaskan di bagian tempat pengaduan masyarakat berada, atau tempat yang sama dengan Myung. Hal ini membuat Myung harus bertemu dengan Jie setiap hari, mengingat ia dan suaminya sekarang masih tinggal bersama dengan adiknya juga. Dan di sini diperlihatkan Myung sudah mempunyai seorang anak lelaki dan suami yang ia nikahi ternyata adalah calon jaksa abadi alias tidak pernah lolos dalam ujian jaksa. Dan hal inilah yang membuatnya menyogok atasannya agar tidak dipecat dari pekerjaannya karena ia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan Jie pun sering memarahi kakaknya sendiri karena gagal terus. Di kantor, tiba-tiba ada seorang wanita mencurigakan yang seperti ingin mengadukan sesuatu kepada polisi, tapi entah seperti takut terhadap sesuatu. Saat akan hendak melapor, tiba-tiba ia melarikan diri dan HP-nya ketinggalan. Myung yang mengejar gadis itu karena ingin mengembalikan HP-nya, melihat gadis itu tiba-tiba tertabrak dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi di sini HP gadis tersebut ketinggalan. Berkat bantuan Jangmi, gadis IT yang sangat mahir dalam hal hacker, Myung dan Jie berhasil membuka HP gadis itu dan mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada gadis yang mengalami kecelakaan tersebut. Gadis itu ternyata menjadi korban penyebaran video porno, di mana tayangan video tersebut dipost di sebuah web. Dan jika jumlah like-nya lebih dari 30.000, maka video seks dirinya akan terupload di sana. Hal ini tentu membuat Myung dan Jie yang menjadi amat marah ingin membantu gadis itu. Jie pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk mencari informasi dari keluarganya. Tapi di sini ibunya ternyata tidak mengetahui apapun dan merasa sangat sedih karena kejadian anaknya. Tiba-tiba Jie bertemu dengan teman gadis itu. Di sini, ia mengetahui bahwa gadis itu dan temannya pergi ke sebuah klub malam, di mana di sana mereka bertemu dengan 4 orang pria yang mengajak mereka berdua pergi ke meja mereka. Di sana, pria tersebut mengatakan bahwa mereka berbisnis parfum. Mendadak, teman gadis itu mendapat telepon dari ibunya dan pergi untuk mengangkatnya sebentar. Saat kembali, teman dan keempat pria tersebut sudah tidak ada di sana. Hari berikutnya, gadis itu mengirim sebuah pesan bahwa ia pulang terlebih dahulu sewaktu di klub malam, dan ia pun sekolah seperti biasanya, sehingga temannya pun tidak curiga atas kejadian ini sebelumnya. Adegan berpindah di mana Myung dibantu oleh Jangmi untuk mencari informasi terkait kasus ini. Tapi tiba-tiba atasan mereka mengecek pekerjaan mereka dan mencari Jie yang tidak terlihat. Mereka pun mencari alasan agar atasan mereka tidak curiga bahwa Jie sedang keluar. Jie mencoba mencari timnya di divisi kriminal, tapi tidak ada yang mau membantunya karena mereka semua sibuk terhadap kasus yang mereka urus. Tapi berkat informasi yang diberikan teman gadis itu, ia mengetahui nama klub malam itu.
dan berencana pergi ke sana untuk mencari informasi terkait 4 pria tersebut. Saat kembali ke kantor, mereka dibantu oleh Jang Mi yang ahli dalam hal hacker memantau seluruh CCTV di sekitar area klub malam itu. Di sana ia mengetahui plat mobil yang dipakai oleh keempat orang pria itu. Tapi sayang, plat yang digunakan mobil itu adalah plat palsu. Sehingga mereka pun mencoba menelusuri CCTV satu persatu untuk mencari jejak mobil tersebut. Akhirnya, mereka berhasil menemukan di mana mobil itu berhenti, yaitu di sebuah motel. Jie yang sigap segera pergi ke motel tersebut dan Myung mengalihkan perhatian atasannya agar tidak ketahuan. Sesampainya di sana, Jie menemukan seorang pria yang mencurigakan dan berlari mengejarnya. Di sini terjadi kejar-kejaran yang amat seru. Tiba-tiba, Myung datang untuk membantunya. Dan ternyata pria yang mencurigakan yang dikejar mereka adalah penjahat yang dulu terkencing-kencing sewaktu ditangkap oleh Myung. Tapi di sini ia sudah tidak mengedarkan narkoba, tetapi sekarang hobinya adalah mengintip. Pria tersebut akhirnya memberikan informasi kepada Myung dan Jie bahwa ada parfum jenis baru yang bisa membuat orang pingsan dalam beberapa detik saja. Dan saat sadar 30 menit kemudian, orang tersebut tidak bisa bergerak atau lumpuh sementara. Akhirnya, Myung dan Jie pergi ke tempat parfum itu dijual berkat informasi dari penjahat itu. Sesampainya di lokasi, Myung dan Jie membeli baju HW untuk penyamaran. Dan ternyata tempat penjual parfum tersebut adalah di dalam tempat tato badan. Di sini dengan terpaksa, Jie ditato pinggangnya dengan tulisan FBI. Tapi sayang, mereka mampir di tempat tato yang salah. Mereka pun akhirnya menemukan tempat tato yang benar, dan di sana mereka disergap oleh sekelompok orang. Karena ternyata penjual baju Hawaii itu adalah salah satu antek mereka. Sehingga mereka mengetahui penyamaran dari Myung dan Jie. Tapi berkat kecerdikan Myung dan Jie, mereka berdua berhasil menghajar mereka semua dan memanggil tim Jie di divisi kriminal dahulu untuk menangkap mereka. Di sini suami Myung datang di kantor polisi karena khawatir atas kejadian ini. Saat perjalanan pulang, Jie yang masih memikirkan nasib gadis yang masih terbaring di rumah sakit itu merasa belum puas jika belum menangkap 4 pria di klub malam itu. Maka ia memutuskan untuk pergi dan menyelidiki keempat pria tersebut di klub malam itu dibantu oleh Myung. Di sini hanya Jie seorang yang diperbolehkan masuk karena ada batasan umur di klub malam tersebut, dan Myung sudah terlalu tua untuk itu. 4 pria tersebut ternyata sudah mengetahui bahwa ada 2 orang polisi yang memakai baju HW sedang menyelidiki mereka. Dan mereka pun dengan mudah berpura-pura dan menangkap Jie menggunakan parfum tersebut, karena ia hanya sendirian di klub malam itu. Myung yang melihat hal itu segera mengejar Jie yang tanpa sengaja dibantu oleh suaminya. Sesampainya di tempat penyekapan, suami Myung segera bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Tapi karena tidak berguna, ia pun langsung jatuh. Di sini Myung berjuang seorang diri untuk menyelamatkan Jie, tapi akhirnya ia kalah. Myung tersadar dalam keadaan diikat dan akan dibakar dalam keadaan hidup-hidup bersama Jie dan suaminya. Tapi beruntung, di saat-saat akhir mereka berhasil membebaskan diri dan lari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kembali ke divisi kriminal, dia melihat atasannya dipromosikan atas kejadian semalam karena berhasil menangkap pengedar narkoba. Hal ini membuat Jie muak karena timnya itu tidak mau membantunya semalam dan hanya mementingkan kasusnya demi prestasinya sendiri. Tiba-tiba, ada seorang polisi senior yang bersedia membantu Jie untuk menangkap 4 pria tersebut. Dengan bantuan seluruh kepolisian, mereka akhirnya berhasil melacak 2 dari 4 pria itu dengan mudah. Tapi 2 pria yang lain berusaha melarikan diri ke luar negeri. Tapi untungnya, Jie dan Myung berhasil datang tepat waktu dan menghentikan mereka saat berada di bandara, dan menangkap mereka dengan kerjasama mereka berdua. Di akhir cerita, diperlihatkan Jie dan Myung mendapatkan penghargaan dari kepolisian, dan cerita pun berakhir. Jadi gimana guys menurut kalian film ini? Film bergenre komedi ini memiliki alur cerita yang sangat ringan dan cocok untuk ditonton saat sedih agar bisa membuat kalian semua tertawa. Bagi kalian yang belum menonton film ini, silahkan segera menonton film ini bersama dengan keluarga, karena film ini cocok disaksikan bersama keluarga. Oke guys, jika kalian ingin request film, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa saksikan video alur cerita film saya yang lain, dan sampai jumpa lagi di the next video. Bye bye.